Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Kang Wahyu di Fakta Misteri 99 Channel. Yang mana di sini di channel kami membahas tentang cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis terkini yang dikirimkan oleh para narasumber dari seluruh Indonesia. Untuk Anda yang belum subscribe, kami harap Anda untuk subscribe supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita terkini dari kami. Selamat menikmati. Halo, selamat malam sahabat Fakta Misteri 99. Bertemu lagi dengan saya Wahyu di Fakta Misteri 99. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah pendakian yang dialami oleh Dina dan Dini. Tapi sebelum lanjut ceritanya, alangkah baiknya jika Anda mau mendukung channel kecil ini supaya kita terus berkembang dan lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah-kisah horor lainnya. Kisah ini dikirimkan oleh Dina dan Dini, dua bersaudara ataupun sahabat tepatnya. Dina dan Dini adalah sahabat karib yang suka berpetualang. Mereka berdua memiliki hobi mendaki gunung yang sudah pernah mencapai puncak beberapa gunung terkenal di Indonesia. Suatu hari mereka mendengar tentang Gunung Angker yang berada di Jawa Timur yang konon memiliki banyak misteri dan kejadian aneh. Mereka penasaran dan ingin membuktikan keberanian mereka dengan mendaki gunung tersebut. Mereka berangkat dari Jakarta dengan naik kereta api menuju Surabaya. Lalu mereka menyewa mobil untuk menuju ke kaki gunung. Di sana mereka bertemu dengan seorang pemandu lokal yang bernama Pak Budi. Pak Budi menawarkan jasanya untuk menemani mereka mendaki gunung, tapi mereka menolak. Mereka merasa cukup percaya diri dengan persiapan dan peralatan yang mereka bawa. Pak Budi pun hanya bisa mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan menghormati makhluk halus yang tinggal di gunung. Dina dan Dini mulai mendaki gunung pada pagi hari. Mereka berjalan dengan semangat dan menikmati pemandangan alam yang indah. Mereka juga sesekali berfoto-foto dengan kamera digital yang mereka bawa. Mereka berencana untuk mencapai puncak gunung sebelum sore. Lalu mereka mendirikan tenda dan bermalam di sana. Namun rencana mereka tidak berjalan mulus. Ketika mereka sudah mendaki sekitar 3 jam, langit tiba-tiba menjadi gelap dan mendung. Angin kencang bertiup dan membuat suara berisik. Mereka merasa aneh dan khawatir. Mereka mencoba untuk melanjutkan perjalanan, tapi mereka tidak bisa menemukan jalur yang benar. Mereka merasa seperti tersesat di hutan yang lebat dan gelap. Mereka mencoba untuk menghubungi Pak Budi dengan ponsel mereka, tapi tidak ada sinyal. Mereka juga mencoba untuk menggunakan GPS, tapi tidak ada koordinat yang muncul. Mereka merasa panik dan bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Mereka menoleh dan melihat seorang wanita berambut panjang dan berbaju putih yang berjalan mendekati mereka. Wajah wanita itu pucat dan berdarah. Matanya merah dan menatap mereka dengan tatapan kosong. Mulutnya mengeluarkan suara erangan yang menyeramkan. Dina dan Dini berteriak kaget dan lari sekuat tenaga. Mereka berlari tanpa arah mencari jalan keluar dari hutan. Mereka berharap bisa menemukan orang lain yang bisa menolong mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka semakin masuk ke dalam hutan yang lebih dan lebih gelap. Mereka berlari sampai kaki mereka lelah dan napas mereka terengah-engah. Mereka berhenti di sebuah tempat yang tampak sepi dan sunyi. Mereka berusaha untuk menenangkan diri dan berpikir positif. Mereka berharap bahwa wanita berambut panjang itu sudah tidak mengikuti mereka lagi. Namun harapan mereka sia-sia. Ketika mereka menengok ke belakang, mereka melihat wanita itu masih berdiri di sana dengan jarak yang semakin dekat. Wanita itu masih mengeluarkan suara-suara erangan yang menyeramkan. Merasa ngeri dan putus asa, mereka tidak tahu akan berbuat apa dan apa yang akan terjadi pada diri mereka. Tiba-tiba mereka merasakan ada sesuatu yang menarik rambut mereka dari belakang. Mereka berteriak kesakitan dan ketakutan. Mereka merasakan tubuh mereka terangkat dari tanah dan terbawa ke udara. Mereka melihat ke bawah dan melihat pemandangan yang mengerikan.
Mereka melihat banyak sekali makhluk halus yang berbentuk aneh dan menakutkan. Mereka melihat pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, dan lain-lainnya. Mereka semua mengeluarkan suara yang mencekam dan menatap mereka dengan tatapan haus darah. Mereka berdua pingsan karena ketakutan. Ketika mereka sadar, mereka berada di sebuah tempat yang berbeda. Mereka berada di sebuah rumah yang terbuat dari bambu dan daun. Di sana mereka bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah putih dan berjenggot panjang. Lelaki tua itu tersenyum ramah dan menyapa mereka. "Selamat datang di alam gaib, anak-anakku. Aku adalah raja dari semua makhluk halus di gunung ini. Aku yang telah menyelamatkan kalian dari wanita berambut panjang itu. Dia adalah mantan istriku yang mati karena dibunuh oleh manusia. Dia sangat marah dan dendam pada manusia dan selalu mencoba untuk membunuh siapa saja yang masuk ke gunung ini. Aku tidak bisa menghentikannya karena dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Aku hanya bisa melindungi kalian dan membawa kalian ke sini." Dina dan Dini terkejut dan bingung. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Mereka merasa seperti bermimpi. Mereka tidak tahu harus berkata apa. "Jangan takut, anak-anakku. Aku tidak akan menyakiti kalian," ungkapnya. "Aku hanya ingin kalian tinggal di sini bersama aku selama 1 bulan. Aku ingin kalian mengenal lebih dekat tentang alam gaib dan makhluk halus yang ada di sini. Aku ingin kalian menjadi teman-temanku. Aku merasa kesepian karena aku tidak punya keluarga dan teman di sini. Aku hanya punya makhluk halus yang takut padaku dan tidak bisa berkomunikasi denganku. Aku ingin kalian menghiburku dengan cerita-cerita kalian tentang dunia manusia. Aku ingin kalian mengajariku tentang hal-hal yang kalian sukai dan lakukan di dunia manusia. Aku juga ingin kalian membuatku bahagia." Begitulah ungkapnya. Dina dan Dini merasa kasihan pada lelaki tua itu. Mereka merasa bahwa lelaki tua itu tidak jahat, tapi hanya kesepian dan ingin punya teman. Mereka juga merasa tidak punya pilihan lain karena mereka tidak tahu cara untuk kembali ke dunia manusia. Mereka berpikir bahwa mungkin mereka bisa menemukan jalan keluar jika mereka bersikap baik dan ramah pada lelaki tua itu. Mereka pun menyetujui permintaan lelaki tua itu. "Baiklah, Pak. Kami bersedia tinggal di sini bersama Anda selama 1 bulan. Kami akan berusaha menjadi teman yang baik untuk Anda. Kami akan bercerita tentang dunia manusia dan mengajar Anda tentang hal-hal yang kami sukai dan lakukan. Kami harap Anda juga bisa bahagia bersama kami." Lelaki tua itu tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Nduk. Kalian sudah bersedia untuk menemaniku." Dia memeluk mereka berdua dengan erat. Dia merasa senang dan bahagia. Dia merasa bahwa dia akhirnya menemukan teman yang dia cari-cari. Selama 1 bulan Dina dan Dini tinggal di alam gaib bersama lelaki tua itu. Mereka berbaur dengan makhluk halus yang ada di sana. Mereka belajar tentang kehidupan kebiasaan mereka. Mereka juga mengajarkan lelaki tua itu tentang dunia manusia dan hal-hal yang mereka sukai dan lakukan. Mereka bercerita tentang keluarga, teman sekolah, hobi, musik, film, dan lain-lain. Mereka juga bermain, bernyanyi, menari, dan tertawa bersama mereka. Mereka merasa seperti keluarga. Dan lelaki tua itu sangat senang dan bahagia. Dia sangat merasa bahagia. Setelah 1 bulan berlalu, lelaki tua itu mengatakan kepada Dina dan Dini bahwa saatnya mereka kembali ke dunia manusia. Dia mengucapkan terima kasih kepada mereka atas persahabatan, kebahagiaan yang mereka berikan kepada mereka. Dia juga mengatakan bahwa dia akan melepaskan mereka dengan syarat mereka tidak pernah mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka di gunung itu dan kepada siapapun. Dia mengatakan bahwa itu adalah rahasia antara mereka berempat, termasuk wanita berambut panjang itu. Dina dan Dini setuju dengan syarat itu. Mereka juga mengucapkan terima kasih
kepada lelaki tua itu atas perlindungan dan kebaikan yang dia berikan kepada manusia. Mereka juga mengucapkan selamat tinggal kepada makhluk halus yang sudah menjadi teman-teman mereka. Mereka merasa sedih dan haru. Lelaki itu mengatakan kepada Dina dan Dini, "Terima kasih nak, karena kalian sudah bersedia menemani kakek. Kapan saja kalian ingin kembali ke sini, maka silahkan. Gosoklah kalung ini sebanyak 3 kali, maka kakek akan menjemput kalian," ungkapnya. Dia memeluk mereka berdua dengan erat dan mengucapkan selamat jalan. Dia juga memberikan mereka sebuah kalung yang terbuat dari batu akik yang berwarna-warni. Dia mengatakan bahwa itu adalah tanda persahabatan dan perlindungan dari dia. Dia mengatakan bahwa kalung itu akan menjaga mereka dari bahaya dan membawa mereka keberuntungan. Dina dan Dini lalu memakai kalung itu dan mengucapkan terima kasih. Mereka berjanji akan selalu mengenang lelaki tua itu dan mengirimkan doa untuknya. "Kek, Dina dan Dini pamit ya." Dina dan Dini janji akan selalu mengingat kakek dan kampung ini. Dina dan Dini akan berjanji tidak akan mengungkapkan rahasia ini kepada siapapun. Lalu lelaki tua itu pun menghilang dari pandangan mereka. Mereka berdua merasakan ada angin yang menerbangkan mereka ke udara. Mereka melihat pemandangan yang berubah-ubah dengan cepat. Mereka seperti terbang di antara awan. Ketika mereka sadar, mereka berada di sebuah tempat yang berbeda. Mereka berada di sebuah rumah sakit yang terletak di kota terdekat dari gunung. Di sana mereka disambut oleh keluarga, teman, dan petugas medis yang gembira dan lega. Mereka mengatakan bahwa Dina dan Dini telah hilang selama 1 bulan dan dicari oleh banyak orang. Mereka mengatakan bahwa mereka menemukan mereka di pinggir jalan yang menuju gunung dalam keadaan pingsan dan lemah. Mereka mengatakan bahwa mereka membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan. Dina dan Dini terkejut dan bingung. Mereka tidak percaya bahwa mereka telah hilang selama 1 bulan. Mereka merasa baru saja pergi selama 1 hari. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa kembali ke dunia manusia. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepada orang-orang yang menanyai mereka. Mereka pun memutuskan untuk berbohong. Mereka mengatakan bahwa mereka tersesat di gunung dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Mereka juga mengatakan bahwa mereka bertahan hidup dengan memakan buah-buahan dan minum air sungai. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak ingat bagaimana mereka bisa kembali ke jalan. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak melihat atau mengalami hal-hal aneh di gunung. Orang-orang yang mendengar cerita mereka merasa heran dan kagum. Mereka menganggap Dina dan Dini sebagai orang-orang yang beruntung dan kuat. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah pahlawan dan contoh bagi orang-orang yang suka berpetualang. Mereka mengatakan juga bahwa mereka harus bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan mereka. Dina dan Dini hanya bisa mengangguk tersenyum. Mereka merasa bersalah dan takut. Mereka berharap bahwa lelaki tua itu tidak marah atau kecewa dengan mereka. Mereka berharap bahwa rahasia mereka tidak terbongkar. Mereka berharap bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke gunung itu lagi. Mereka juga berharap supaya mereka tidak akan mendaki lagi. Mereka berdua saling berpandangan dan merasakan ada ikatan yang kuat di antara mereka. Mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda dan spesial pada diri mereka. Mereka merasakan ada sesuatu yang berubah pada mereka. Mereka berdua memegang kalung yang diberikan oleh lelaki tua itu. Mereka merasakan ada kehangatan dan ketenangan yang mengalir dari kalung itu. Mereka berdua merasakan ada keajaiban dan misteri yang tersimpan di dalam kalung itu. Mereka berdua tersenyum dan berbisik, "Kita akan baik-baik saja dan kita akan merahasiakan semua ini berdua." Jadi begitulah sahabat akhir dari cerita Dina dan Dini, dua pendaki, dua sahabat yang setia.
yang sempat hilang di gunung air ditemukan. Semoga semua ini menjadi pembelajaran bahwasanya ketika kita mendatangi suatu tempat, jangan lupa kita untuk menghargai dan menghormati para makhluk halus, para orang-orang yang menawarkan jasa dengan baik kepada kita, supaya kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai jumpa sahabat di cerita-cerita horor berikutnya. Saya Wahyu pamit undur diri dari hadapan